Kita ke informasi selanjutnya, petugas Satpol PP gencarkan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang kian marak di wilayah ibu kota. Gangguan ketertiban umum dan meresahkan warga menjadi alasan razia. Seperti di kawasan Jakarta Utara, tangisan dan lolosnya seorang manusia silver mewarnai penertiban tersebut. Manusia silver di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berhasil kabur. Ia berlari kencang dengan memanfaatkan kelengahan petugas Satpol PP yang merazianya. Sementara rekannya sesama manusia silver menangis meronta-ronta agar petugas tidak mengamankannya. Sedikitnya 15 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS termasuk manusia silver terjaring. Nantinya mereka menjalani rapid test sebelum akhirnya dibawa ke panti sosial Dinsos DKI Jakarta di Kedoya, Jakarta Barat. Yang terjaring tentu kita lihat dari manusia silver, mereka memang menyebut ini kerja seni, tetapi aktivitas di jalan raya dengan meminta dan sebagainya diatur dalam Perda nomor 8/2007, meminta berada di jalan raya dan sebagainya itu tidak diizinkan. Meski sempat melawan, sejumlah pengamen badut berhasil diamankan petugas Satpol PP saat merazia mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Petugas pun langsung membawa mereka ke Gor Pasar Minggu untuk pendataan. Khusus Jakarta Selatan memang ada 83 titik rawan, yang paling banyak di Kebayoran Lama, Tebet, dan Kebayoran Baru. Yang tentunya saya berharap untuk pada rekan-rekan petugas, anggota yang melakukan penjangkauan PMKS ini agar melaksanakan tugas dengan sesuai aturan. Sementara petugas Satpol PP Jakarta Timur menyisir kawasan Simpang Cililitan menyusul masih adanya pengemis dan pengamen yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Termasuk pengamen ondel-ondel di kawasan Pondok Bambu juga menjadi sasaran razia lantaran adanya keluhan budaya Betawi dijadikan alat mengamen di jalanan umum. Sebanyak 90 orang PMKS yang terjaring langsung dibawa ke tempat penampungan khusus PMKS di Gor Ciracas untuk jalani rapid test COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, razia PMKS seperti ini sepertinya memang harus rutin digelar, tetapi petugas juga harus melakukan pendekatan secara manusiawi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang orang-orang yang meminta-minta dan memohon belas kasihan orang lain? Padahal seperti berita tadi kalau kita lihat seperti manusia silver atau ondel-ondel, itu mereka masih muda dan mereka sebenarnya masih bisa kerja gitu, tapi mereka lebih memilih untuk meminta-minta. Gimana nih Ustaz? Ya, kita sering temukan di beberapa titik jalan ya, di persimpangan jalan fenomena orang yang meminta-minta, mengemis ya dengan modus yang bermacam-macam itu ya. Ini tentu saja pemandangan yang tidak sedap dipandang mata ya. Selain juga akan mengganggu ketertiban umum dan tentu saja merusak pemandangan kota ya. Nah, selain itu, perilaku meminta-minta atau mengemis ini adalah bukan perilaku yang terpuji dalam pandangan Islam ya. Karena Islam itu adalah agama yang mengangkat harkat kemanusiaan. Dan agama melarang kita untuk merendahkan harkat dan derajat kemanusiaan kita. Dalam satu hadis dikatakan, la yambaghi lil muslim ayyuzilla nafsahu. Tidak sepatutnya seorang muslim itu merendahkan dirinya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara mengemis, meminta-minta ya. Dan perilaku ini itu di dalam satu hadis yang lain juga dikatakan bahwa orang yang meminta-minta padahal dia itu sesungguhnya punya kemampuan untuk bekerja, itu apa yang diperolehnya itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi apa yang dia dapat kemudian dia konsumsi itu adalah sesuatu yang haram ya dari meminta-minta itu. Di sisi lain kita juga dianjurkan untuk tidak boleh menghardik, mengusir orang yang meminta-minta itu ya. Tapi agama mengajarkan kita untuk produktif, untuk bekerja ya.
Jangan sampai kemudian orang jadi malas bekerja. Dalam satu hadis misalnya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil jerih payah keringatnya sendiri. Lalu Nabi mencontohkan itu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang profil Nabi yang makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Itu lebih terhormat ya daripada menengadahkan tangan kepada orang lain, dan tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah ya. Jadi Islam itu adalah agama yang memerangi kemalasan ya, atau sikap merendahkan kemanusiaan ya. Oleh karena itu saya kira ini harus ditertibkan, tetapi pemerintah dan warga masyarakat juga harus ikut memikirkan mereka yang PMKS ini ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, di sini dinas sosial atau kementerian sosial perlu mendata dan menyalurkan atau menampung mereka. Begitu juga lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya, harus menunjukkan juga kepedulian kepada mereka supaya mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat ya. Iya, berarti kita nih yang masih muda-muda nih harus semangat, jangan mau malah meminta-minta seperti gitu ya Ustaz ya. Ustaz, Betul. sebenarnya kalau di Islam ada gak sih golongan orang yang dikategorikan boleh mendapatkan bantuan atau boleh minta-minta gitu Ustaz? Ya, itu ada dua kategori ya. Ada orang yang berkebutuhan, artinya sangat memerlukan, tetapi dia itu menjaga harga dirinya, air mukanya dengan tidak meminta-minta. Ini juga harus kita perhatikan ya. Ada orang yang sebenarnya berkekurangan, tapi dia tidak mau minta-minta. Tapi ada juga orang yang memang meminta-minta, as-sa'il. Nah, di sini kita harus meyakini bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu kita dilarang untuk menghardik, mengusir ya. Kita juga harus membantu. Tetapi orang tidak boleh mengandalkan bantuan orang lain ya. Maka perilaku mengemis itu seperti saya katakan tadi itu sangat dilarang dalam Islam ya, karena itu sama saja merendahkan harkat derajat kemanusiaannya. Golongan orang yang boleh mendapatkan bantuan itu apa saja Ustaz? Seperti kayak fakir miskin atau anak yatim Itu yang disebut atau apa? dengan fuqara, masakin, betul ya. Itu yang 8 asnaf yang berhak menerima zakat gitu ya. Itu adalah golongan orang-orang yang perlu dibantu. Fakir miskin, orang yang terlilit hutang, orang yang mendedikasikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah sehingga perlu dibantu. Ya.